Silakan dulu. Gimana kabar ini? Nah, ini tidak. Kita awali pembelajaran hari ini dengan doa ya. Satu orang pimpin doa, Pak Guru tidak mau sama-sama. Kira-kira siapa yang angkat tangan? Pimpin kita dalam. Oh ya, Mas. Gus Silek. Dan Pak Guru melaksanakan dan diberi doa ini secara dalam nama Bapa yang Maha Esa yang berada di surga, ini dan juga diberikan kepadamu berkat dan lindungan pada hari yang lalu hingga pada saat ini. Dan kami akan melakukan kegiatan kami sebagai keluarga maupun tetangga, khususlah Republik kasih kami, agar apa yang kami pelajari pada hari ini bisa berguna bagi masyarakat kami. Namun yang sudah dipuji, kita sepanjang hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Pak Guru absen dulu ya. Hadiran Ustaz. Yang tidak hadir siapa? Berapa? Kamu kelas berapa? Kelas 12? 12 itu dua ya? Tanggal berapa ya tadi? 4 bulan? Adira Ibrahim? Agustinus Lego? Anggung Naga? Hadir? Junior Jaga? Sakit? Ya. Mina Niawya? Vicencia Begu? Lorentina Bene? Mesa Moi? Anggrian Jo? Kami Sinus 3? Johannes Dule? Dora? Goku? Boga? Dain? Guntur? Bata? Bila minus batu? Suele? Gili? Berarti tidak hadir tadi perempuan? Siapa tadi? Jelinia Una, Ula, Maria, Alfa tidak? Alfa? Sudah berapa ini? Orang ini. Baik, sekarang kita semua semangat ya? Masih semangat loh? Ada yang mungkin ada masalah di rumah dan rumah mungkin ada? Yang lagi galau, putus cinta mungkin ada? Tidak ada? Tidak ada loh? Tidak aman ya? Berarti kita semua semangat. Senang sekali Pak Guru akan melakukan pembelajaran hari ini karena kita semua sedang dalam keadaan yang sehat, gembira, tidak ada masalah. Tepuk tangan untuk kita. Kita berdiri dulu, kita amalkan dulu profil pelajaran Pancasila ya. Sudah pernah itu, kita belajar profil pelajaran Pancasila. Ini kekuatan kita, spirit kita, semangat kita sebagai pelajar mengamalkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Kita nyanyi sama-sama sambil dengan lagu ya. Belajar Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bersama negeri, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan berinovasi. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa
sebentar. Cara bisa bawakan kita lagu kebangsaan ya. Sebagai nasionalisme. Nasionalisme kita bisa nyanyikan lagu. Tahu lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kebangsaan? Apa? Garuda Pancasila ya. Salam satu bangsa. Bangsa pemuda dan pemudi. Kita mau nyanyi lagu apa? Yang pertama. Garuda Pancasila ya. Kebetulan kita masih dalam semangat hari kesaktian pada tanggal berapa hari kesaktian? Masih bulan Oktober. Bulan Oktober itu bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Untuk Katolik bulan? Ya, satu orang itu. Siapa yang bisa? Garuda Pancasila, nyanyi Garuda Pancasila. Jangan sedih. Tapi ya, oh ini. Berapa kira-kira? Kalian ini berdiri semua. Berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Beri bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sebagai anak bangsa, ada calon-calon pemimpin di punggung kalian masa depan. Maju tidak generasi kita tergantung dari kita. Siap ya? Kita harus semangat belajar. Hanya dengan belajar. Kesuksesan itu hanya datang untuk orang yang kerja kan? Bukan untuk orang yang sebagai generasi muda dalam pemimpin masa depan harus belajar supaya perjuangan pahlawan kita dalam memerdekakan Indonesia ini benar-benar sampai tujuan. Tujuannya itu apa? Kesejahteraan, kesejahteraan bersama. Indonesia emas tadi. 2045 menuju Indonesia aman. Baik, kita materi hari ini tentang dimensi 3 ya. Dimensi 3. Dua jam pembelajaran ya. Ada yang pernah dengar dimensi 3 ya? Dimensi 1, dimensi 2. Jadi sudah kita sebelum kita mengikuti kita sama-sama buat kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar, kesepakatan kelas. Kita ini menjadi pedoman selama 2 jam pembelajaran ini. Kita sama-sama taati bersama. Kita yang buat, kita juga yang laksanakan. Kalau tidak laksanakan, kita siap bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Baik, ini ya. Semangat ya. Oke. Yang pertama ini, sepakat. Coba satu orang baca. Mengikuti pembelajaran dengan semangat dan penuh gembira. Iya, mengikuti pembelajaran dengan semangat Dan gembira. dan gembira. Ya. Harus gembira. Tidak ada beban, jangan beban hidup, tidak ada.
matematika itu pikiran. Tidak ada yang bilang menakutkan, akhir, ngomong, tidak ada. Semua harus lebih. Sepakat ya? Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Kita metodenya pembelajaran berbasis masalah. Nanti Pak Guru akan membagikan dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan belajar kita, sesuai dengan profil belajar, gaya belajarnya kita akan bagi dalam kelompok. Sehingga sebentar harus aktif. Baik. Semua ambil peran. Bisa dong? Yang ketiga, berkomunikasi dengan satu. Sepakat ya? Satu artinya rumah. Bahasa yang tidak menyinggung siapapun ya. Tidak ada bullying di sini, perundungan dengan Lalu yang berikut, saling menghormati dan menghargai pendapat. Jangan teman beri pendapat. Ada yang bilang ketawa itu boleh? Semua kita semua sama. Benar, tidak ada yang sama. Tuhan sudah beri kita talenta masing-masing. Nah, yang terakhir, menggunakan handphone ketika diizinkan. Dan sebentar kalau mengizinkan ada, kita bisa media pembelajaran ini Pak Guru diferensiasi. Tidak hanya dari Pak Guru, tapi bisa kalian akses lewat handphone di YouTube ya. Begitupun sebentar. Sepakat ini dengan sepakat juga? Kita lanjut. Ya ini dimensi 3. Pernah dengar ya kata dimensi 3? Siapa yang tahu dimensi 3? Satu orang. Coba, Muslim. Dimensi 3 berarti bangun ruang yang memiliki volume. Ya, bangun ruang yang memiliki volume. Itu dimensi 3. Dimensi 3 berarti ada dimensi 2, ada juga dimensi 1. Mana yang disebut dimensi 1, mana yang disebut dimensi 2, mana yang disebut dimensi 3. Kita akan lihat di sini dengan kegunaan pembelajaran. Ini sangat berguna ya, pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar dimensi 3, kita dapat mengukur jarak dari LCD ke salah satu sudut kamu. Tidak perlu dengan meter, hanya dengan belajar Pitagoras, diagonal, pandang diagonal, sehingga dia sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam ruang, yaitu titik, garis, dan titik. Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang disebut titik, mana yang disebut garis, mana yang disebut pada bangun ruang atau dimensi 3. Sehingga ini tujuan pembelajaran kita harus bisa. Nanti sebentar ya. Lalu yang berikut, siswa dapat menghitung jarak titik. Jadi untuk pembelajaran ini hanya 2. Pak Guru ambil 2 tujuan pembelajaran. Semoga kita bisa memenuhi sampai akhir pembelajaran. Kita bisa dapat menghitung jarak antara titik ke titik. Ya, sekarang kita mindfulness, kita fokuskan pikiran, lepaskan beban supaya pembelajaran kita menarik ya. Ambil sikap yang agak jauh ya, yang bebas. Coba tenang, wujud, coba lebih kuat. Saatnya kita stop sejenak dan kegiatan apa yang dilakukan
Istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Bisa geser. Jangan tunduk. Untuk, jangan tunduk. Tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup ambilkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pinggang Anda. Perlahan berikan tepukan tangan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini.
untuk diri kita ya. Terima kasih, bersyukur ya. Terima kasih untuk diri kita yang sudah lelah, capek. Pembelajaran tadi mulai dari pertama ini sudah jamnya, oke? Tiga kita tetap semangat. Semoga kita menjadi pribadi yang berguna, menjadi kebanggaan untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, nah, sekolah kita juga untuk kampung kita. Amin ya. Materi prasyarat. Materi prasyarat adalah teorema. Ini sudah belajar loh. Teorema Pythagoras. Sekarang kita tidak lupa. Teorema Pythagoras itu tentang segitiga siku. Bagaimana dengan teorema Pythagoras? Dia dapat menentukan nilai A, B, dan C. Yakni rumusnya saya tahu. A sama berdiri, yang jauh berdiri, angkat. Coba berdiri. Tentang A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, atau A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Jadi bilang oleh kita A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Dan yang ketiga C kuadrat sama dengan A kuadrat. C kuadrat tambah A kuadrat sama dengan B kuadrat. Itu salah ya? Harusnya kurang C kuadrat kurang A kuadrat. Ini kurang, bukan tambah, kurang. Itu rumus teorema Pythagoras. Ini menjadi materi dasar untuk geometri bangun ruang dimensi 3. Selanjutnya kita sama-sama akan lihat asesmen bersama. Saya akan mengetahui dulu kemampuan Anda. Kita semua berdiri dulu ya. Yang benar, yang menurut Anda pernyataan ini benar, berarti hadap kanan ya. Kalau salah, hadap kiri. Kalau masih ragu-ragu, kubus memiliki 6 sisi yang kongruen. Satu jangan berkuliah. Kalau bingung tetap dari coba. Ada kiri dan ada kanan. Ini ada kiri ya. Kamu ada kiri loh. Ada kiri berarti salah ya. Pernyataan itu salah ya. Ya pernyataan ini salah. Yang benar apa? Ada kiri atau ada kanan? Ya. Tentang yang ada kanan. Yang ada sebagian yang salah. Kubus itu memiliki 6 sisi yang kongruen. Ini alat peraganya. 6 sisi kubus ya. Ini kubus. Sisi alas, sisi atap, sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang. Nah, sama dengan membuangkan ini lantai, atap, ini plafon ini, depan ini, sana, ini. 6 sisi ya. Kubus, kongruen artinya sama. Karena kubus itu sisinya sama kan? Pertanyaan yang kedua, nah ini jawabannya benar. Yang salah begini. Yang kedua, balok memiliki 8 rusuk yang sama panjang. Benar hadap kanan? Iya. Ya bingung, tenang. Harus ambil kesimpulan, ambil keputusan. Ya, tepuk tangan untuk yang hadap kiri. Salah ya? Balok itu memiliki 12 rusuk dengan panjang yang berbeda. Karena dia balok ya, ada 12 tiang, bukan hanya 8 ya? Ingat itu. Sehingga yang masih bingung-bingung ada 3 orang, yang lain benar semua. Jadi kamu sudah tidak tentang. Yang kedua, tanya yang ketiga. 5 segitiga memiliki 4 sisi. 5 segitiga
5 segitiga, 5 tuh 5 segitiga berarti alatnya berbentuk segitiga. 5 segitiga berarti alatnya berbentuk yang benar ada kanan, yang salah ada kiri. Ya, ini ada kiri, ada kiri semua ya. Jawabannya benar. Kamu salah semua. 4 sisi dong? 1 dan 5. Karena dia segitiga, 5 segitiga ya. Ini 5 segitiga. Sisinya 1, 2, 3, 4. 4 alasnya loh. Alasnya berbentuk segitiga. Karena dikatakan 5 segitiga. Sisinya pertama ini sebelah sini, ini bisa paham 5. Ada 4 sisi, 5 segitiga. Kalau 5 segitiga berarti ada 4, ada 5 sisi. 5 segi 4. Dan dia coba apa? Coba itu. Benar ya? Yang berikut, triplek Pitagoras adalah 3 bilangan positif yang memenuhi rumus Pitagoras. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Benar. Contohnya, ya, jawabannya benar. 6, 8, 10 termasuk triplek Pitagoras? Ya. Kalau benar ada kanan. Benar semua ya? Kenapa ini triplek Pitagoras? Karena ada Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa 6, 8, 10 itu dikatakan triplek Pitagoras? Ya, silakan. Karena yang kuadrat sama dengan kuadrat sama 10. Sampai 10 Pak? Tepuk tangan. Benar. Karena 6 kuadrat tambah 8. Ini 6, ini 8. Coba kamu 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama berapa? 6 kuadrat itu berapa? 8 kuadrat? Ada berapa? 3 tambah 8 berapa? 100. 100 itu kan 10 Pak? Benar loh? Sehingga 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10. Sehingga juga benar ya. Itu yang dikatakan tidak. Dia memenuhi. Berarti kalau di sini 6, di sini 8, di sininya 10. Akar. Karena kuadrat. Bagus. Yang berikut benar. Kubus memiliki 8 rusuk yang sama panjang. Oh ya, ada ini benar. Benar atau salah? Itu benar ya? Benar. Baik. Berarti masih ada yang keliru itu kawan. Yang jawaban yang ada, yang benar adalah salah. Karena kubus memiliki berapa rusuk? Salah ya? Kubus memiliki 12 rusuk yang sama Pak? Silakan dulu. Terima kasih. Jadi dari diagnos dari asesmen ini, Pak Guru sudah bisa mengetahui pemahaman dan kemampuan adik-adik untuk materi dimensi 3 itu. Jadi tidak terganggu. Sekarang kita akan dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Karena kita berbasiskan masalah, sehingga Pak Guru akan kita lihat sama-sama. Ini masalah yang pertama. Sebelum ke kelompok, kita sama-sama coba bahas ini. Ini ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. A pakai variabel. Tentukan jarak titik C ke titik F. Mana C? Yang kedua jarak titik E ke titik C. Yang ketiga jarak titik E ke titik A. Sekarang saya tanya kamu, kalau A, B, C ini A cm, berarti A, B, B berapa? A, B, A ya? A, B, E
Kenapa? Karena dia kubus. Kubus itu sisinya sama Pak. Sekarang coba siapa yang bisa tentukan panjang sisi CEF? Kalau kita gambarkan seperti ini, kita ambil segi empatnya saja. BC FG. Diminta kalau di sini A, di sini juga A. Tentukan jarak C ke F dari C ke F. Siapa yang bisa? Siapa? Ya, kita coba. Tentukan jarak dari titik C ke F. Dari C ke F. Dari C ke F. Bisa? Menggunakan teorema kita di sini jawabannya berarti ya siku-siku ya. Ambil F B ambil siku-sikunya saja ya. Diketahui A BD nya A maksud A cm, BF nya A, BF juga A ya. Ditanya CF, ini ditanya CF, jarak titik CF. Tadi kita baru belajar kita penyelesaian. Berarti CF sama dengan ini kan materi yang sudah kita pelajari ya dari SMP Pitagoras, teorema Pitagoras. SMP dapat tidak ya? Dapat ya? Coba lihat. C dengan BC kuadrat tambah BF kuadrat. Akar ya, akar. Kenapa akar? Karena ada CF ya. Kalau CF kuadrat akar dari A kuadrat tambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat 2A. Enam apa tadi? Melekat posisinya berarti akar dari 2 kali akar dari apa? Akar dari akar dengan A, karena akar kedua kalau diakarkan berarti 2-nya ini habis dibagi dengan akar ini dari sisa A. 2-nya bisa 2 akar A dari A akar 2. Karena 2 ini Akar 2. akar berapa? Sebentar. Ini jawabannya A akar 2 cm. Berarti kalau di sini A, berarti sisi miringnya adalah A akar 2 cm. ATF itu sama dengan diagonal. Diagonal apa? Diagonal sisi atau bidang. Ini diagonal. Sekarang jawabannya tadi apa? A akar 2. Diagonal sini. Di sini A, di sini A. Berarti ini panjangnya adalah A akar 2. Sekarang saya tanya kamu, kalau CF tadi A akar 2, berapa panjang APF? APF A akar 2 sama karena sisinya sama. Lalu jarak EG sekarang kalau saya kasih contoh, sisinya di sini panjangnya 8 cm. 8 cm ya? Bukan 8 cm. Berarti panjang diagonal APF berapa? 8 akar 2. A akar 2 tadi ya? Kalau sisinya A,
sisi miringnya tadi A akan. Kalau sisinya adalah apa, berarti sisi miringnya adalah apa kan? Berarti kalian sudah paham. Keluarga saya terutama. Kalau ini kita sudah paham, saya akan bagikan Anda dalam kelompok-kelompok. Kita akan menyelesaikan masalah. Saya akan memberikan masalah. Ya. Kelompok 1, kita langsung bergerak kelompok 1. Kelompok 1 ini berapa? Ya, kelompok 1 langsung bergerak. Langsung. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 siapa nih? Di sini. Kelompok 3. Di sini. Kelompok 4 nih. Jadi moving. Kelompok 1 sini. Semua yang kelompok 1. Nanti sebelum mulai nanti satu orang soalnya perhatikan masalah untuk kelompok 1 masalahnya ini kelompok 1 ini ya, itu kelompok atau kelompok 1 juga bisa yang bersifat buku tadi kalau ambil buku sudah ada kelompok 1 di buku ini halaman 9 masalah 1.3 dalam suatu kamar coba dalam suatu kamar coba tetap Nama tersebut digambarkan sebagai A, B, C, D, E, F, G, H. Berada dalam rangka satu sudut pandang Jepang. ini kelompok 2 dan ya, berarti akan kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini tuan bisa lihat dua satu orang jadi pemain. Ini kedua. Kelompok 3 ini. Balok. Nah ini kelompok 3 tentang balok. Balok kan? Gambar balok. Gambar mana? Kelompok 4 gambar kelompok 4 itu tadi mas kita semua tahu jadi kelompok 4 mas ini mas kelompok 1 tadi dengar dulu kelompok 1
lampu yang di tengah kayak salah satu sudut kamar ya. Kelompok 2 tentang kubus, berpanjangan kubus. Kelompok 3 balok. Kelompok 4 di waktunya 10 menit. 10 menit dalam diskusi. Tidak. Bisa gambar video ya? Tulis dulu pakai pulpen nanti kasih terang. Gambar dulu, gambar. Ini nanti dia hasilnya nanti ya. Ini kelompok kedua. Tulis yang nama kelompok apa? Kelompok apa? Gambar kurus, gambarnya tapi gambar pakai titik-titik, jaraknya harus sama ya? Pakai jangan lupa spidol, pakai itu. Oh ya, kita teman-teman, adik-adik semua akan dinilai ya. Penilaian keterampilan, penilaian sikap. Kita Pak Guru akan ambil nilai, jadi tolong. Ya, kamu semua. Waktunya 10 menit ya, 15 menit. Ini balok, yang mau gunakan balok, ini alat peraga balok. Ini bisa langsung ini. Nah, yang kubus bisa pakai ini kubus. Udah.
Bueno, perfecto. Y nanti setelah ini yang gue apa SPT cari gambar dan jelaskan semua harus bisa. Kubu contohnya ya begitu. C itu tadi dulu diagonal alas ini dari sini ke sini. Di sini tadi berapa dua? Di sini 4. Nah kalau 2 ini 4 berarti diagonal berapa? Gunakan rumus kita. Coba jalan. Nah, soalnya sudah tahu tadi. Yang penting dalam dulu cari dulu pindahkan diagonal alas dengan seimbang. Intinya kita paham ya, bahwa diagonal alas ini. Kita mau cari dari jarak dari C ke D. Karena ambil di tengah. Intinya kalian paham ya. Ketika menambah kita mengerti ya. Oh ternyata dimensi 3 itu begini. Ada ruang di dalam. Ada ruang. Iya. Ini.
Terus lah. B, C, D. Lalu D. Ini alasnya, ini alas dari bak. Ini 4, ini 2. Kita mau cari BD atau AB, ini C. Cari AC. AC kalau di sini AB nya 2, nah cm terus 4 cm. Tinggal gunakan sisi miring. Terus kita kurang, yakni AC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat tambah BC. Sebenarnya yang benar, bukan ini. Akar dari 4 kan 2 kan? Jadi satu segi akar. Nah, akar 4 itu 2. Atau akar 5 tetap benar. Tidak ada akar 5 kan? Hasilnya 2 akar 5 cm. 2 akar kita cari dulu jarak dari sini ke sini tengah macam digunakan
Nanti BEP akad 5 dari sini ke sini ada 5. Nah, kalau sini ke sini berapa begini? Karena yang ini kita hanya sampai setengah. Nanti setengah kali 2 kali dapatnya berapa? Kalau BGF berapa? Nah, ini BGF ini BGF berapa? 2 tingginya 2. Nah, BGF 2. Yang lagi juga lagi 5 menit kita presentasi. Tulisan nama kelompok, tanda tangan semua. Ini penilaian bersama. Sudah dapat? Tulisan nama ini oke lah kalau lebih terang. Tulis semua terang. Nah, kita presentasi jauh kalau benar, dia bukannya gitu, hanya
Karena KT berbanding D 2 berbanding 1. Berarti adalah posisinya di bawahnya ada 6 berbanding 3. Sebenarnya 2 berbanding 1. Kita tahunya dari KT 9. Kita cari yang dari sini Y. Dari sini silang sini. Ini dia kurang sini. Dia kurang sini kalau ini. Ini selama 2 di sini silang. Berapa NS? Tinggal menggunakan sistem ini. Cuma kita kurang 6 kuadrat dikuadratkan tambah 9 Pak. Ada 32 ini akar dari akar dari 3 harus besar. Nah, ini yang 3 kali besar. Masih dari sini. Pak, itu bisa. Ya. Baik, sudah semua. Waktu sudah mau selesai ya? Lagi berapa menit saja? Oke. Sudah. Sudah ya? Jangan pernah waktu kita hanya 2 kali 5 menit. Cepat. Ya, motifnya. Waktunya sudah habis. Sekarang pajak di depan. Sudah. Coba sudah.
Pleno presentasi, kita mulai dari kelompok 1 ya. Semua kita wajib memperhatikan. Yang sibuk-sibuk shop, kita memperhatikan. Plenonya di depan, supaya bisa kelihatan. Atau di sini bisa. Di ini ya. Betul. Kelompok 1 tulis dengan nama kelompok itu 30 menit ya, coba sudah terus ayo ini gunakan ini belakang tempel di sini. Di depan saya di sini. Ya, di sini. Cuma lagi berapa menit? Sudah, baik, kita dengar bersama-sama ya. Stop sudah. Ini enggak sudah. Baik semua. Kita tentang dengar ya. Silakan. Hei, Kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pada materi 1 dalam satu kamar berukuran 4 kalian bermeter kalian bermeter dipasang tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa dan namun salah satu sudut pandang kamar. Baik teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan kubus yang digambarkan serta pegang ini. Kita harus tahu titik-titik yang terdapat di dalam kubus ini. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, G, dan H. Jadi di soalnya digambarkan bahwa terdapat kamar yang berbentuk kubus dan dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap kamar itu. Jadi atapnya kan berarti kita lihat atap kamar ini bidang yang terletak di atas kubus ini. Karena ini kita misalkan ini atap, lampunya dipasang di tengah-tengah. Berarti di sini kami berikan nama titik T di sini. Titik T, lampunya berada di tengah-tengah. Kemudian yang kita cari pertama itu kita harus mengetahui panjang diagonal dari E ke G dan H ke F supaya kita dapat mengetahui titik D ini. Nah, rumus panjang diagonal tadi kan A akar 2 yang harus tadi kan, dan ini panjang dari E ke F di sana 4 meter. Maka untuk mencari panjang dari E ke G ini 4 akar 2. Rumusnya tadi kan
kedua. Yang kita cari itu panjang dari B ke D. Jadi setengah dari 4 akar buah. Setengah dari 4 akar buah ini sama dengan 2 akar buah. Terus sudah mengetahui panjang dari B ke D ini 2 akar buah. Sekarang kita harus mencari. Kita lebih dekat sini. Supaya dekat. Anda tolong bosnya lebih dekat. Teman, kita harus mencari segitiga sisi hukum yang dapat dihubungkan dari titik-titik ini. Kita harus melibatkan A dan C garis yang mau cari dari titik D ke titik A. Dari titik A nya ada teman. Berapa soalnya itu? Lihat, bagaimana paham? Soalnya teman, berapa jarak kamu ke salah satu sudut pandang? Dari jarak kamu dari titik D ini ke A ke B. Terus kita ada titik D ini ke titik A, titik D ini bisa pilih antara satu. Dan kamu memilih ya, dan kamu memilih jarak dari titik D ke titik A. Pertama kita harus menulis segitiga. Jadi segitiga kami berdiri dari titik D, A dan C. Ini menulis segitiga. Kami sudah menggambarkan segitiga. Dan yang kita jangan itu panjang dari A ke C. Dan kita menggunakan rumus Pythagoras karena ini sudut hipotenusa, sudut yang paling banyak. Nah, kita harus menggunakan P dengan C ini sama dengan PA. Dan rumusnya AC sama dengan akar dari AE kuadrat dengan ED kuadrat. Sudah. AE kuadrat ini sama dengan satu AE itu 4 ya, dikuadratkan. Sama dengan ED kuadrat sama dengan 2 akar buah dikuadratkan. 4 kali 4 sama dengan 16. 2 kali 2 4. Akar 2 kali 2 maka 16 kali 2 8. 16 tambah 8 sama dengan 4. Akar dari 4 sama dengan 6 sama dengan 6 kali 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Iya, sebentar dulu. Baik. Luar biasa ya. Kelompok 1 presentasinya begitu luar biasa. Mereka bisa menghitung jarak dari lampu ke salah satu sudut jamaah. Jadi tidak perlu menggunakan CCD, tetapi hanya menggunakan rumus Pythagoras dengan dimensi 3. Baik, karena waktu adik-adik kelompok 2, 3 dan 4 kita hanya tempel saja. Hanya tempel, kita lihat. Karena kita waktu kita tidak tempel saja, kita akan akhiri sesi kita karena kita waktu hanya 2 saja. Tempel iklan. Nanti saudara kita ambil foto, foto minggu depan baru lanjutkan dengan presentasi dari 3 kelompok. Oke, kelompok 3, kelompok 3 cepat. Kelompok 3 tempel. Ini atas nama Robertus B. Batu, Katarina Due, ini kelompok 3. Tiba betul ya.
Di sini, di ya. Oh, besar sekali ya. Di sini. Coba. Oke. Kita kembali membentuk, kembali duduk seperti biasa. Atau dalam kelompok tidak apa-apa ya, karena sudah waktu. Lebih cepat. Oke. Kelompok 4 belum? Kelompok 4 belum? Kelompok 4 belum? Sudah. Oke, baik. Bisa tekan lagi. Kelompok 4 di sini ya, dari ini. Oke. Sudah aktifkan yang dua hasilnya. Ini kelompok 2 tentang perpanjangan kubus luar biasa, hasilnya 3,17 cm. Kelompok 3 tentang balok, hasilnya 3 cm. Luar biasa. Kelompok 4 tentang limas, hasilnya akar luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian bisa melaksanakan pembelajaran dan saya mengambil kesimpulan ya. Apa ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran saya? Satu orang yang kamu belajar kesimpulan tentang ketercapaian, mungkin Anda bisa menghitung jarak dari titik ke titik atau capaian. Boleh, satu orang. Coba dia lihat, bisa berdiri. Ya, mungkin pembelajaran yang kamu rasakan hari ini. Berdiri. Tenang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang dari pembelajaran hari ini mengenai materi dimensi 3. Jadi mengenai pembelajaran hari ini, di sini saya menyimpulkan bahwa dengan adanya materi tentang dimensi 3 mengenai bangun ruang seperti kubus dan balok, kami dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru mengenai menentukan jarak titik ke titik, titik ke bidang, dan titik ke garis. Dengan menggunakan metode ini
teman-teman dalam diskusi bersama rekan sebaya, ini namanya tutor sebaya ya. Ada teman-teman yang lebih paham bisa menjelaskan. Saya senang yang biasanya ngantuk bolos hari ini aktif. Terima kasih ya. Iki, Dae, nah teman-teman itu begitu semangat. Ternyata punya keterampilan yang luar biasa di menggambar. Ini namanya gaya belajar visual. Teman-teman. Begitu partisipasi karena kita berbuat langsung praktek. Kita kontekstual. Langsung dengan alat praktek. Sehingga kita tidak, kalau kita lihat visual itu 2 dimensi. Kalau ini benar 3 dimensi, ada ruang di dalam. 3 dimensi ada ruang, ada panjang, ada lebar, ada dimensi 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya panjang dan lebar. Kalau 1 dimensi itu hanya dan lebar. Kalau dimensinya 0 hanya Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan asesmen. Pak Guru bagi kertasnya. Asesmen sederhana saja. Kita jawab benar atau salah. Pak Guru akan memberikan soal. Kerjakan secara masing-masing ya. Jangan kerjasama supaya Pak Guru bisa lihat kemampuan. Jangan juga ini soalnya. Kerja sudah. Itu ada soal di dalam asesmen. Hanya jawab ya atau tidak, benar saja. Benar. Oh, di mana kau ini? Kenapa ini di sini? Di sebelah ini. Oh, di mana? Baik, kerja sudah. 2 menit, 3 menit. Setelah itu langsung mulai. 3 menit saja. 3 menit. Kita masing-masing. Kerja masing-masing. Oh ini. Dia kasih gitu. Kalau yang ini biasa orang aku. Baik. Benar? Kumpul sudah. Ini ada pokok muka tuh? Ganti tuh? Baik. Selanjutnya refleksi pembelajaran hari ini ya. Ini hasilnya error ya Bapak. Mungkin dari adik-adik semua hal baru apa saja yang ada belajar. Kita tahu yang bersama. Omega. Hal baru apa saja yang anda belajar. Seperti itu. Seperti itu. Hal baru yang ada. Kedua. Ini adalah kami dapat memahami materi tentang dimensi 3. Itu ya. Terima kasih. Masih ada ya? Ya, Nadia. Silakan.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hal baru yang kami dapat itu adalah satu hal yang mungkin sering kita lupa, bahwa Pythagoras itu ditemukan oleh penemu yang namanya Pythagoras juga. Jadi kita seringkali mengabaikan penemunya. Dari mana Pythagoras ini membawa manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Contohnya hal-hal yang dikerjakan oleh Komisa. Contoh dalam kehidupan nyata, yaitu untuk jaga lampu ke salah satu sudut ruangan. Jadi tanpa menggunakan alat yang membuat kita lelah, tapi dengan menggunakan ilmu Pythagoras, kita sudah mengetahui jarak dari lampu ke salah satu sudut. Sebenarnya itu hal-hal yang kita dapatkan. Ternyata Pythagoras itu luar biasa ya. Dia bisa menemukan ini dan bisa membantu kita dalam perhitungan. Tidak perlu repot mengukur, tapi kita langsung menggunakan ukur. Baik, yang berikut hal yang kurang menarik mungkin dari pembelajaran ukur ini. Ada yang tidak? Yang kurang menarik. Belum ada ya? Saling menghargai. Enggak, teman-teman. Itu proses. Dari hari ke hari, namanya pembelajaran seperti ini ya. Itu biasa. Kita terus berevaluasi. Semoga pembelajaran ke depan semakin baik. Prosesnya juga lancar dan teman-teman bisa memahami. Intinya menyenangkan, jangan memahami. Tujuan pembelajaran kita tercapai. Baik, itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita doa, kita aja lihat doa. Askik dulu. Pak, askik dulu. Askik dulu. Berdiri semua. Berdiri semua. Bayar tadi kapan? Itu semua. Ya belum kita tutup pembelajaran. Terima kasih ya untuk refleksinya yang begitu luar biasa dari teman-teman. Kita akan tutup dengan doa. Sebelumnya kita lihat apa askik. Ikuti dulu ya. Doa dulu. Dan ini. Diputar-putar. Jangan diputar. Berputar. Jangan diputar-putar. Ya, oke. 1, 2, 3. Jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar, bergalah bahu. Jangan diputar-putar, bergalah lucu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, berputar. Jangan diputar-putar, bergalah bahu. Jangan diputar-putar, bergalah lucu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, teman. Kasih sama loh. Satu orang, kita dalam doa. Doa. Iki ya? Iki ya. Friend, atau friend? Friend. Seperti kami yang besar kepada Tuhan, dan jangan khususnya melakukan pencobaan, tetapi bersama dengan jahat. Dan Bapak terus. Terima kasih.